Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang sedang menonton video ini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan jangan lupa selalu di rumah aja ya, biar tetap sehat dan terhindar dari yang namanya virus corona. Jangan lupa kalau keluar pakai masker dan rajin cuci tangan ya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel ini dengan nama Lingkar Ilmu ya. Oke. Nah, pembelajaran kemarin kita belajar tentang statistika data tunggal. Nah, sekarang gimana sih kalau kita belajar tentang statistika data kelompok gitu? Ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Seviana bagi yang belum kenal. Nah, oke. Sebenarnya statistika data tunggal sama kelompok rada mirip-mirip ya, cuman kalau yang kelompok mungkin rada panjang dikit. Nah, yang akan kita pelajarin sekarang yang pertama itu ada yang namanya rata-rata. Sama kan ya sama yang kemarin. Cuman rata-rata ini kan kalau data kelompok itu pasti banyak. Nah, rumusnya kayak gini. Nah, di sini ada X bar. Namanya tuh X bar di sini. Rata-rata itu simbolnya X bar ya. Nah, ini X bar namanya ya. X bar itu rata-rata. Sama dengan sigma Fi. Sigma Fi ini frekuensinya berapa? Jumlah frekuensi. Sigma itu jumlah, ini jumlah. Ini jumlah ya. Jumlah frekuensinya. Xi itu nih, nilai tengah kelas ke I. Jadi nanti kalau yang namanya statistika kelompok itu ada rentangnya. Misalnya 30, misal gini ya. Datanya di sini 20 sampai di sini 25. Gini. Berarti XI-nya itu gimana? XI itu nilai tengah. Nilai tengah itu berarti kalian cukup tambahin terus dibagi 2. Gitu. 20 tambah 25 berarti 45 dibagi 2 gitu ya. Jadi berapa ini? 22,5. Nah, ini XI. Jadi rentang si ini batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Itu namanya XI tengah. Nah, ini sigma Fi, ini jumlah frekuensinya berapa? Sama kayak yang kemarin tunggal kan ada data jumlahnya itu berapa. Nah, ini frekuensi. Atau bisa ditulis sigma Fi dikali Xi per N. N itu jumlah datanya berapa ya. Itu rata-rata. Nanti untuk contoh soalnya di belakang aja biar semuanya. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya modus. Modus itu apa sih kemarin? Nilai yang paling banyak muncul gitu. Kalau dalam data berkelompok kan dalam bentuk rentang gitu ya. Nah, itu kan susah cari modusnya ya. Nah, kita ada rumusnya di sini biar gampang. MO itu modus ya, di sini modus ya. Nah, modus itu LO itu tepi bawah kelas modus. Nanti Ibu jelasin lagi. Tepi bawah kelas modus ini. Dia tepi bawah ditambah C. C itu panjang kelas. C panjang kelas. Jadi gini, misalnya nih, kelas modusnya itu ada di rentang 21 sampai 25 misal ya. Tepi bawah itu dikurangin 0,5. Jadi LO-nya 21 dikurangin 0,5 gitu. Jadi ini 20,5 gitu. Nah, si C panjang kelas itu dari 21 ke 25 panjangnya itu berapa? Nah, ngitungnya itu dari 21 ya. 21, 22, 23, 24, 25. Jadi C-nya 5 gitu. Ini contoh ya. Kalau datanya ada di sini contoh. Nah, terus D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Gitu. Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi gini, misal tadi kan ini 21 25 gitu ya. Ini misalnya ini berarti di sini 26. Sorry, itu kan Ibu salah. Di sini 26 sampai 26 30 berarti ya. Di sini berarti 20 16.
Nah, ini misal 16 sampai 20. Ini datanya 21, 25, 26. Nah, ini misalnya frekuensinya ini 4. Yang ini 10, ini 6. Nah, lihat ya. Yang namanya D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Misal katakanlah kelas modusnya ini ya 10 ya, yang paling banyak ya. Selisihnya D1 berarti 10 dikurang 4 gitu. Jadi D1-nya sama dengan 6. Nah, D2 selisihnya dengan kelas sesudahnya, berarti 10 dikurangin 6, 4 gitu. Nanti kayak gitu. Tinggal dimasukin ke sini, berarti sama dengan 20,5 ditambah tadi panjang kelasnya itu 5, dalam kurung D1-nya 6 per D1 plus D2, berarti 6 tambah 4 gitu. Nanti ada contohnya di belakang ya. Ini kita lihat rumus-rumusnya dulu. Nah, median, yang ketiga median. Median itu sama dengan kuartil tengah. Nilai tengah ya, median, kuartil tengah, Q2. Rumusnya, nah, lihat. ME itu median ya. Median sama dengan LO. LO itu kayak tadi ya, tepi bawah kelas median. Yang tadi tepi bawahnya dikurangin sama 0,5 ya. Misalnya tepi bawahnya itu tadi batas bawahnya 30, berarti tepi bawahnya 30 dikurangin 0,5. Jadi 29,5 gitu. C itu sama panjang kelas. Jadi kalian ingat-ingat LO itu tepi bawah, C itu panjang kelas, N itu jumlah frekuensi ya, banyak data. Misalnya banyak data semuanya 40, berarti N-nya diganti sama 40. Nah, ini sigma F2, maksudnya apa? Jumlah frekuensi kelas median. Jadi di kelas mediannya kan kita nentuin kelas nih, ternyata ada di rentang ini. Nah, itu kelas mediannya frekuensinya berapa gitu, per F2. F2 itu frekuensi kelas median. Ini sebelum ya sigma F2, jadi frekuensi sebelum kelas median gitu. Nanti sama ibu dijelasin lagi. Kalian cukup lihat rumusnya dulu. Nah, ada kuartil ya. Tadi itu median itu kuartil 2 ya. Jadi ibu nggak usah jelasin kuartil 2 lagi. Sekarang kita mau lihat kuartil 1, Q1. Kalian ingat kan ya, kalau misalnya ada data gitu, ini tengah-tengahnya median atau yang namanya Q2. Terus ini kan dibagi 2 lagi ya datanya ini. Nah, tengah-tengah antara data ini berarti ini Q1 kan ya. Kalian masih ingat? Nah, ini Q3 kan ya. Ini kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas gitu ya. Nah, Q1, nah ini kan membagi data menjadi 4 bagian kan ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, makanya ini 1/4 di sini. Ini rumusnya sama ya. Kalau tadi ME itu sebenarnya 2/4, makanya di sini 1/2 kan ya, karena 2/4 sama dengan 1/2. Nah, ini rumusnya sama. LO tepi bawah kan ya, C. Tadi C itu apa? Panjang kelas, N itu banyak frekuensi, sigma F1. Nah, sigma F1 itu berarti frekuensi sebelum Q1, jumlahnya berapa? Nah, F1 ini frekuensinya kuartil 1 berapa? Nah, kalau Q3 sama juga. Ini kan tinggal diganti 3 di sini. Jadi 3/4 gitu. Jadi Q1 tadi 1/4, Q2 atau median 2/4 atau setengah. Q3 tinggal diganti sama 3/4 gitu. Berarti ini ada sigma F3. Berarti ini frekuensi sebelum kelas Q3 itu jumlahnya berapa gitu. Nah, ini kalian ingat-ingat dulu. Nah, terus ada yang namanya desil. Sebenarnya sama ya dengan kuartil. Kalau kuartil kan membagi data menjadi 4 bagian. Kalau desil itu membagi data menjadi berapa? 10 bagian. Nah, rumusnya juga sama ini ya. Ini kalau tadi kan per 4 ya, kalau ini per 10. Nah, ini lihat. LI, ini salah, harusnya L0 ya. Ini maksudnya tepi bawahnya. Kalau misalnya ditanya misalnya desil ketiga dari suatu data itu, berarti I-nya itu tinggal diganti sama 3 aja, berarti tepi bawah kelas data ketiga berapa gitu. C panjang kelas kayak tadi, N jumlah frekuensi. Nah, ini itu jumlah frekuensi sebelum desil ketiga berapa. Nah, FI ini berarti F3 frekuensi desil ketiga berapa gitu. Nah, ini hampir sama dengan
kuartil ya. Nanti Ibu jelasin di contoh aja biar lebih jelas. Nah, kalau desil membagi 10 data ya. Terus ada lagi yang namanya persentil. Dia membagi data menjadi 100. Misalnya, nah ini juga sama aja, kalau tadi per 10 ini tinggal diganti per 100. Misalnya yang dicari persentil ke 30, berarti I-nya tinggal tinggal diganti sama 30 aja. Gitu. Ini L0 nih. L0 itu tepi bawah, berarti persentil ke 30 berapa gitu. Nah, ini hampir sama. Nah, nanti Ibu jelasin lagi aja di contoh biar lebih jelas. Nah, terus ada yang namanya simpangan rata-rata. Di data berkelompok pun ada simpangan rata-rata. Rumusnya hampir sama kayak yang kemarin. Bedanya cuman ini data berkelompok aja. Ini sigma itu jumlah ya, jumlah dari FI. Nah, ini mutlak. Mutlak itu artinya kalau misalnya ini kan XI itu tengah ya. Nilai tengah dikurangin sama X bar itu rata-rata. Ketika nilai tengah dikurangin rata-rata hasilnya itu negatif, nanti karena ada ini namanya mutlak, artinya kalau min 20 misalnya, jadi hasilnya positif jadi 20 per n itu banyak data. Ini simpangan rata-rata. Terus ada yang namanya simpangan baku. Simpangan baku itu sama juga rumusnya kayak gini. Ada akar ya, ini simpangan baku akar dari, kalau tadi kan mutlak ya, kalau ini dikuadratin, bedanya itu. Rumusnya sama, cuman beda di sini nih. Kalau ini dikuadratin ya, kalau tadi mutlak gitu. Jangan lupa ini diakarin, karena kalau hilang akarnya itu namanya akan berubah jadi ini. Varians itu kuadrat dari simpangan baku, jadi akarnya hilang. Simpangan baku dikuadratin, atau ini kan dikuadratin ya. Kalau dikuadratin kan berarti akarnya hilang, jadi tinggal ini aja. Gitu. Nah, terus kita ke contoh soal sekarang. Misalnya ada suatu tabel intervalnya kayak gini, 21, 25 frekuensinya 2, 26, 30 frekuensinya 8. Kita lihat panjang kelasnya berapa dari 21 ke 25. Tadi dihitung ya, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti panjang kelasnya 5 gitu. Ya. Nah, terus yang pertama akan kita cari apa sih? Nah, rata-rata modus median. Wah, ini semuanya dicari. Rata-rata modus median, kuartil bawah, kuartil atas, simpangan rata-rata, simpangan bakunya gimana? Nah, pertama kita nyari rata-rata dulu. Nih ya, Ibu jelasin ya. Kalau yang namanya data berkelompok, lebih baik kalian bikinnya itu tabel nih, seperti Ibu. Tadi intervalnya tulis dulu 21 sampai 25, frekuensinya 2. Nah, ini ditulis, terus kalian cari XI. XI itu tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya tadi Ibu bilang bahwa batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Di sini 21 tambah 25, 46 dibagi 2 berarti 23. Tuh di sini 26 tambah 30, 56 bagi 2, 28 gitu. Kita cari XI-nya dulu, udah dapat XI-nya. Kita kaliin sama frekuensinya. 2 dikali 23, 46. 8 dikali 28, 224. Ini dikaliin aja ke sampingnya. Nanti dijumlahin frekuensinya ini, semuanya ini totalin. Ini berapa? Ternyata 30. Begitu pula dengan yang ini dijumlahin sama dengan 1020. Rata-rata itu rumusnya sigma dari FI XI. Nah, sigma itu jumlah. Jadi jumlah FI dikali X itu ini dijumlahin. Yang tadi 1020 dibagi sama jumlah frekuensi 30. Jadi 1020 dibagi sama 34, jadi hasilnya 1020 dibagi sama 30, jadi hasilnya 34 gitu. Terus kita lanjut yang kedua, itu modus. Modus itu yang paling banyak muncul ya. Maksudnya frekuensinya paling banyak kita lihat dulu. Dari tabel yang tadi, frekuensinya paling banyak itu ini, 9 itu paling banyak ya dari yang lain. Nah, makanya Ibu kasih warna biru. Ini ternyata kelas modusnya di sini, di rentang 31 sampai 35. Berarti kita cari L0 itu tepi bawah ya. 31 dikurangin 0,5 berapa? 30,5. Panjang kelasnya pasti 5, nggak pernah berubah, yang namanya panjang kelas pasti tetap. Nah, D1 itu apa? D1 yang tadi ya,
selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya ini 8, berarti 9 kurang 8 1. D2 selisih kelas modus dengan setelahnya 6, jadi 9 kurang 6 3. Masukin ke rumus ini, kalian ingat-ingat rumus modusnya kayak gini. Jadi 30,5 ini ya, L0 nya ditambah C itu 5, D1 nya 1 per D1 tambah D2 1 tambah 3. Jadi 30,5 tambah ini ibu kaliin 5 kali 1 5 per bawahnya 1 tambah 3 4. 5 per 4 itu sama dengan 1,25 kalau kalian hitung. Jadi ini dijumlahin 30,5 ditambah 1,25. Jadi 31,75. Ini modusnya. Selesai modus gitu. Terus kita cari median. Median itu nilai tengah ya. Ini rumusnya kalian harus ingat-ingat. Nilai tengah. Pertama-tama kalian harus pinter-pinter dulu. Jumlah datanya, jumlah frekuensinya tadi 30. Tengah-tengahnya kalau ada 30 data ya. Ini tuh 30. Berarti data tengah-tengahnya itu antara data ke 15 sampai data ke 16 kan, tengah-tengahnya, paling tengah. Nah, ini dijumlahin 2 tambah 8 10, 10 tambah 9 19. Oh, berarti data ke 15 sampai 16 itu ada di ini, 31 sampai 35. Kelasnya median itu ini gitu. Jadi L0-nya kalian tadi, ini L0-nya kan 31 dikurang 0,5, 30,5. Panjang kelas pasti 5, nggak berubah. Sigma F2. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ini dijumlahin, sebelumnya kan kelas median 9. Berarti ini dijumlahin. Ya, 2 ditambah sama 8 jadi 10. Nah, ini 10 kan? Nah, F2 ini maksudnya frekuensi kelas median 9. Kalian tinggal masukin ME sama dengan L0. L0-nya 30,5 ditambah panjang kelas 5. Ini setengah N, berarti setengah kali kan jumlah frekuensinya 30. Setengah kali 30 dikurangin sigma F. Ini sebelum kelas median tadi 10 per kelas mediannya 9. Jadi 30,5 ditambah 5, ini setengah kali 30 15 dikurang 10 per 9. 15 dikurang 10 ini 5 per 9 jadinya. Ini kaliin aja. Sebenarnya kalau ngitungnya kalian gini, 30,5 ditambah ini 5 per 9, kalian hitung dulu 5 bagi 9 berapa, terus dikali 5. Nah, ini ternyata hasilnya 2,78. Jadi si mediannya itu 33,28 gitu. Terus kuartil bawah itu Q1 ya. Jadi kalau ada 30 data, kita bagi 2 kan datanya 15 sama 15. Kita bagi 2 lagi, yang 15 data itu tengah-tengahnya itu berapa? Ternyata data ke 8, ngerti nggak? Caranya gini nih, misalnya ini kan 30 data. 30 data ini, kalau kita bagi 2 kan ini ada 15 data, yang atas 15 kan ya. Nah, tengah-tengah dari 15 data itu ternyata data ke 8. Kita lihat data ke 8 di mana? Ini sampai ke 2. Data 1 2 ada di sini. 3 4 5 6 sampai 10 data ada di sini. Berarti ini kelas kuartil bawahnya ada di sini. Berarti apa? L0-nya 26 dikurangin sama 0,5 gitu. Panjang kelas tetap 5. Ini frekuensi sebelum kuartil bawah. Ini cuman ada 1 ya, kebetulan 2. Terus frekuensi kuartil bawahnya 8, tinggal masukin. Kalau tadi kan setengah ya kali N, ini 1/4 kali N. Rumusnya sama kayak tadi. Jadi 25,5 ditambah 5 dalam kurung 1/4 kali 30 dikurang 2, ini 2 ya, per frekuensinya ini 8 gitu. Ini 1/4 dikali 30 itu 7,5 nih. 7,5 kurang 2 itu 5,5. Nah, nanti 5,5 bagi 8 berapa, terus kali 5 sama kalian, tambahin sama 25,5. Ternyata hasilnya 28,94. Itu kuartil bawahnya.
Terus kita lihat kuartil atas. Kuartil atas itu yang tadi. Berarti kalau data itu ada 30 bagi 2, ini kuartil bawah tadi 15 data, ini 15 data ya. Ini kan udah tadi data ke-8. Nah, ini data ke berapa? Tinggal 15 tambah 8, 23. Ternyata data ke-23. Data ke-23 di mana? Kita lihat 2 tambah 8 10, 10 tambah 9 19. Nah, 19 kan berarti ini tambah 6 ya. 19 tambah 6 25. Jadi data dari 20 sampai 25 ada di sini. Berarti ini kelasnya. Cari L0 lagi. 36 dikurangi 0,5 berapa? C-nya ini. Nah, ini sebelum frekuensi sebelum Q3 berapa, ini dijumlahin ya. 2 8 9 berapa? 19. Terus frekuensi Q3-nya 6. Tinggal dimasukin. Tadi Q1 1/4, Q3 berarti 3/4 ya. Gitu, 3/4 kali 30 nih. Tinggal masukin aja ini. Gitu. Enggak. Jadi 35,5 tambah 5. Nah, ini 3/4 kali 30 22,5 ya. Dikurang 19 jadi 3,5. Nanti kalian hitung dulu ini. Nanti hasilnya kali 5 baru tambahin ini. Ternyata hasilnya 38,42 gitu. Terus sekarang kita cari simpangan rata-rata yang agak lumayan panjang ya. Kalian bikin tabelnya seperti biasa. Nah, XI-nya kan tadi nilai tengahnya kan udah ada ya. XI-nya 23. Jadi yang tadi 21 tambah 25 bagi 2, ini 26 tambah 30 bagi 2, ini taruh di sini. X-nya X bar ini harusnya. Sorry, ibu salah, ini harusnya X bar ya. Ini rata-rata nih. Ini semuanya rata-rata nih. Ini X bar. X bar rata-ratanya tadi yang kita kerjain awal itu X barnya 34 ya. Ini dikurangi nih. Jadi XI dikurangin X bar itu 23 kurang 34 min 11. 28 kurang 34 min 6 gitu. Kan tadi simpangan rata-rata rumusnya ini ya, ada mutlaknya ya. Mutlak itu kan artinya yang negatif jadi positif ya. Jadi ini kalau min 11 jadi 11, min 6 jadi 6, min 1 1 gitu. Nah, ini FI dikali sigma dari XI min X bar. Nah, 2 FI itu frekuensi, ini 2 dikali 11 gitu. 8 dikali sama 6. Ini hasilnya, tulis di pinggir nih. Terus dijumlahin, jangan lupa karena ini ada sigma. Sigma itu jumlah. Dijumlahin ternyata 158. Jumlah frekuensinya tadi 30. Berarti simpangan rata-ratanya gimana? 158 dibagi 30, yaitu 5,27 gitu. Kalau pakai tabel lebih gampang ya. Kalau simpangan baku juga sama. Ini simpangan baku juga pakai tabel. Ini X bar juga ya. Ini salah nih. X barnya tadi 34. Ini XI-nya sama ya kayak tadi ya, 23. Nah, kan tadi bedanya kalau itu mutlak ya, kalau ini dikuadratin. Jadi XI min X barnya berapa? Min 11. Ini kurang ini min 6, 33 dikurang 34 min 1. Nah, terus dikuadratin min 11 kuadrat, yang namanya negatif kalau dikuadratin pasti jadi positif. Ini 121 36. Nah, terus dikali ya, frekuensi 2 dikali ini 8 dikali ini berapa, tulis di pinggir nih. Terus dijumlahin, jangan lupa jumlahnya segini dibagi sama jumlah frekuensi, jangan lupa diakarin. 1270 bagi 30 itu 42,33. Terus diakarin hasilnya 6,51 gitu deh ya. Oh oke, ternyata pembelajarannya udah selesai. Itu contohnya cuma sampai simpangan baku ya. Nah, ternyata udah selesai. Kalau misalnya sebenarnya kalau ada pertanyaan itu kalian bisa DM di IG Mats Mantar atau boleh WA ibu boleh gitu ya. Atau mau komen di YouTube ini juga boleh gitu. Sekian pembelajaran kali ini, yaitu tentang statistika data berkelompok. Semoga kalian mengerti apa yang ibu jelaskan dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka kembali ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jangan lupa
tetap semangat belajar terus.